Tiba-tiba dia melihat sosok laki-laki tanpa menggunakan apa-apa dan seluruh tubuhnya hitam legam masuk tiba-tiba ke kamarnya Bu Ratna. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas kisah atau pengalaman horor 1, 2, 3 hore. FYI, cerita pengalaman ini aku dapat dari beberapa kenalan aku. Ada yang dari Instagram, ada yang aku datengin langsung ke rumahnya. Jadi awal-awal aku pengen nyeritain horor kayak gini, ya aku harus nyari sendiri ya. Jadi marketing dadakan gitu loh. Nanyain, kamu pernah lihat setan nggak? Di rumah kamu ada setan nggak? Atau kamu pernah nggak punya pengalaman sama setan? Ceritain dong, sampai dikira, nih orang ngapain sih nanya-nanya setan? Tapi aku udah buka email officialnya di description box. Jadi buat kalian yang mungkin punya pengalaman dan cerita horor apapun itu, kalau boleh cus kirimin ke email buat aku ceritain di sini. Cerita pertama aku dapat dari Mbak Ani dan Mas Tio di salah satu kota di Jawa Barat. Ceritanya, Mbak Ani dan Mas Tio ini menikah pada tahun 2018. Singkat cerita nih, Mbak Ani ini hamidun kan ya, tokcer lah, sat-sat gitu kan. Dan di tahun 2019 anak pertamanya lahir, laki-laki namanya Dani. Awalnya kan Mbak Ani dan Mas Tio ini tinggal di rumah orang tuanya Mbak Ani. Namun 2 tahun kemudian mereka memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya Mas Tio nih. Karena di sana ada usaha baru yang dikembangkan sama Mas Tio. Ya ibaratnya pasangan suami istri yang masih merintis usaha gitu loh guys. Suatu hari Mbak Ani ini hamil anak yang kedua, tapi sayangnya beliau mengalami keguguran di usia kandungannya yang ke-5 bulan. Singkat cerita, selang 6 bulan, hamidun lagi nih anak yang ketiga. Kemudian lahirlah namanya Farin. Nah, Mbak Ani sama Mas Tio ini kan tinggal di rumah mertuanya. Tapi namanya dunia pernikahan gitu loh, siapa sih yang nggak mau punya rumah sendora? Nabung-nabung lah mereka sampai akhirnya mereka punya rumah tidak jauh dari rumah mertuanya Mbak Ani. 1, 2, 3 hore udah jadi nih rumahnya. Ya biasalah tradisi rumah baru kan, syukuran, pengajian lah, seperti itulah ya. Selama 1 bulan lebih mereka tinggal di rumah baru itu ternyata aman-aman aja. Di bulan berikutnya baru nih ada hal-hal yang aneh. Mas Tio waktu itu lagi ngecat tembok samping rumahnya malam-malam. Jadi waktu itu jam menunjukkan pukul 21.00. Karena katanya kalau siang panas. Lagi asik nih satset, tiba-tiba dia denger ada suara langkah kaki orang dari arah belakang rumah lagi lari. Reflekslah noleh ke arah belakang rumahnya. Di situ dia melihat sosok anak kecil lagi ngelihat ke arahnya dia. Mas Tio nengok ke arahnya dia juga nengok ke arahnya Mas Tio. Lalu tiba-tiba sosok itu lari ke belakang rumah. Dalam beberapa detik mereka sempat saling pandang memandang. Habis itu sosok anak kecil itu kabur kan, dikejar sama Mas Tio kan, tiba-tiba anak itu hilang. Waktu itu Mas Tio menyadari itu kayaknya bukan orang deh. Buru-buru dia beresin tuh ember-ember cat, kuas-kuas dan lain-lain lah. Lalu masuk ke rumah. Selang beberapa hari, Mbak Ani nih lagi tidur sama anak-anaknya. Sementara Mas Tio tidur di kamar sebelah. Nah, pintu kamar mereka masih ditutup pakai gorden kan. Jadi belum ada pintunya. Nah, sekitar jam 2 dini hari, Mbak Ani kebangun mau ke kamar mandi. Baru aja buka mata, Mbak Ani melihat ada sosok seperti laki-laki sedang memperhatikan dari luar kamar. Jadi posisinya persis di depan pintu kamar. Kok bisa kelihatan dari dalam? Karena kan kamar mereka belum ada pintunya dan masih ditutupi gorden. Jadi samar-samar nerawang. Dan pastikan namanya gorden ada celah-celahnya. Nah, pas Mbak Ani membuka mata, sosok itu refleks jalan ke arah kamar belakang. Tadi kan suaminya Mbak Ani tidur di kamar belakang. Nah, Mbak Ani sempat mau ngikutin sosok itu, terus dia nanya ke suaminya, "Yang tadi kamu bangun ya?" Suaminya baru aja melek lagi ngulet kan. "Hah? Enggak," katanya. "Nah, jadi yang tadi laki-laki di depan pintu itu siapa dong?" Semenjak kejadian itu, Mbak Ani cerita ke suaminya. Mas Tio juga cerita ke Mbak Ani soal kejadian yang dia ngelihat anak kecil itu. Ya saling cerita-cerita lah mereka kan. Sampai didengar sama bapak mertuanya Mbak Ani, which means bapaknya Mas Tio. Ternyata dulunya sebelum rumah itu berdiri, tanah kosong itu katanya dulunya tempat tinggal sosok kuntilanak. Namun sengaja dipindah sebelum rumah itu dibangun, dan tanah yang saat ini jadi dapur rumahnya Mbak Tio dan juga Mas Ani
Ternyata itu adalah tempat perlintasan makhluk gaib. Memang dimensi manusia dan makhluk halus itu beda, tapi sekalinya satu frekuensi, ibaratnya kalian lagi beraktivitas di rumah, terus mereka main lewat-lewat aja gitu. Untungnya sih makhluk-makhluk yang di sana ya cuma berlalu lalang aja. Kebetulan kalau lagi apes ya pas-pasan. Ada kejadian lagi nih, tapi ini bukan tentang rumah yang jadi tempat perlintasan makhluk halus ya. Ceritanya anaknya Mbak Ani yang ketiga usianya waktu itu 1,5 tahun. Lagi lucu-lucunya nih kan. Suatu hari, Farid dibawa main sama bapaknya ke tempat usaha saudaranya Mas Tio. Malam harinya, Farid tiba-tiba demam. Anehnya, selama beberapa hari udah dibawa ke puskesmas, ke klinik, ke tukang urut bayi, tetap demamnya nggak mau turun. Dan anehnya, si Farid ini rewelnya beda, kayak lagi ketakutan. Terus random aja senyum-senyum, diem kayak orang ngelamun, abis itu rewel lagi. Dan di waktu itu, panasnya belum juga turun. Dari mulai obat yang oral sampai obat yang lewat belakang udah dicoba tapi panasnya nggak mau turun. Sampai akhirnya Mas Tio sama Mbak Ani iseng nih nanya ke ustadz kenalannya, orang pinter lah. Semacam ustadz yang bisa kayak gitulah ya. Dan di sanalah ternyata si ustadz bilang kalau lelembut anak mereka lagi diasuh dan dimomong sama sosok kuntilanak. Akhirnya dikasih air minum yang udah didoain kan 1, 2, 3 hore, diminum sama si Farid nih, bablas, udah gak demam lagi, sembuh hari itu juga, langsung ceria dan ngereog seperti biasa. Nah, pengalaman berikutnya aku dapatnya dari kiriman DM Instagram. Biasalah marketing dadakan nyampe belusukan ke Instagram cuy, nyari cerita pengalaman horor ke sana kemari, effort dulu lah. Makanya kalian yang punya cerita horor, cus lah kirim. Teman kita yang satu ini namanya Alfi dari salah satu kota di Jawa Timur. Alfi ini laki-laki dan saat ini masih duduk di bangku SMA. Dan ini adalah beberapa pengalaman Alfi bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang nggak bisa orang lain lihat. Jadi ini ceritanya waktu itu Alfi masih usia balita. Dia sering main dan ngomong sendiri di kamarnya, cekakak cekikik sendiri gitu. Terus dilihat kan sama mbahnya, namanya anak balita ya pasti kadang cekakak cekikik main sendiri. Cuman si Alfi ini katanya beda. Waktu itu mbahnya bilang, pakai bahasa Jawa sih, aku langsung translate aja ya. Ini anak main sama setan katanya. Dan mbahnya bilang, dia main sama sosok perempuan berambut panjang dengan gaun warna putih. Si Alfi yang waktu itu masih balita nggak sadar kalau sosok yang sedang main sama dia adalah kuntilanak. Aduh Alfi, coba kamu main sama kuntilanaknya sekarang-sekarang aja deh. Karena takut cucunya kenapa-napa, barulah dia disembuhin kayak di ruqyah gitu. Singkat cerita nih, Alfi udah beranjak kelas 3 SD. Waktu itu dia lagi di rumah mbahnya, terus diantar mau ke tempat les. Baru aja jalan gak jauh dari rumahnya, dia lihat poci di belakang pohon pisang. Matanya hijau dan tingginya sepohon pisang. Pocinya nyempil di belakang pohon pisang katanya. Bisa-bisanya dia langsung sadar kalau itu poci ya. Waktu itu katanya dia udah nggak karu-karuan rasanya. Kan si Alfi ini udah SD ya, otomatis ya udah bisa bedain dong mana manusia, mana setan. Lihat begituan udah nahan-nahan mau nangis katanya. FYI, rumahnya Alfi dekat sama gunung yang rumornya katanya angker. Aku nggak spill nama gunungnya apa, orang Jawa Timur pasti tahu lah. Malam itu Alfi di rumah sendirian ditinggal sama bapaknya karena bapaknya lagi tahlilan di rumah tetangga atau kerabatnya gitulah. Soalnya Alfi juga nggak bilang tahlilannya di mana. Lagi sendirian di rumah malam-malam, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Terus dia jalan ke pintu, pas pintunya dibuka, katanya ada nenek-nenek. "Iya Nek, ada apa?" kata si Alfi. Terus neneknya bilang, "Ini Le, cuma mau ngasih bungkusan buat ayahmu. Nanti kalau ayahmu balik, tolong dikasih ya." Terus dijawab, "Oh iya." Habis itu neneknya pergi. Pas ayahnya si Alfi balik dari tahlilan, si Alfi langsung bilang ke ayahnya, "Ya, tadi ada nenek-nenek yang nyariin." Dia cari-cari tuh bungkusan yang dikasih sama si nenek itu buat dititipin ke ayahnya. Tapi bungkusannya tiba-tiba hilang. Waktu itu dia mikir, ini pasti dari penunggu gunung itu nih. Coba deh Alfi cek aja, itu mungkin isinya duit kan. Next, waktu itu lagi bulan puasa ceritanya. Si Alfi lagi di rumah mbahnya. Malam itu, dia di rumah sendirian, sementara si mbah lagi teraweh. Alfi nggak teraweh karena lagi sakit katanya.
Lagi scroll-scroll HP nih, tiba-tiba Alfi dengar ada suara orang lari-lari di depan rumah. Dia mikirnya waktu itu, halah palingan bocil lagi main-main kan. Dia baru sadar ternyata kondisi di luar rumah sepi. Rumah-rumah lain juga sepi. Dan hawa di rumah itu mendadak jadi nggak enak banget. Tiba-tiba lagi di depan pintu nih, si Alfi lihat bayangan hitam tinggi gede lagi lari-lari gitu. Alfi yang lagi di depan rumah pintu, refleks langsung banting pintu, dar gitu kan. Dan nih, kali ini pengalaman Alfi pernah dimimpiin dan dipanggil-panggil sama sosok perempuan yang lagi bawa gunting sama pisau. Dia manggil-manggil katanya Alfi, Alfi gitu. Terus tiba-tiba cewek itu lari ke depan dia terus hilang. Tiba-tiba cewek itu muncul dari belakang si Alfi, langsung ditusuk tuh si Alfi bagian belakangnya. Refleks dia bangun dan kayak ngerasain sakit di punggungnya. FYI nih ya, Alfi ini bisa dibilang bisa melihat hal yang gak kita lihat di waktu-waktu tertentu gitu loh. Dan dia ngalamin kejadian-kejadian aneh kayak gitu bukan di rentan waktu yang berdekatan. Jadi ada waktunya dia tiba-tiba peka, ada waktunya dia tumpul, ya kayak gitu-gitulah. Serem amat kan kalau kayak gitu. Saran aku coba di Alfi di Rupiah season 2 gitu. Repot juga kalau tiba-tiba lagi santai rebahan digangguin setan kan. Next, cerita yang ketiga datang dari kota Subang, Jawa Barat. Halo warga Subang, kumaha dara ramang. So, pengalaman horor ini dialami oleh seorang ibu bernama Bu Ratna. BTW namanya emang sengaja aku samarin ya atas permintaan beliau karena satu dan lain hal. Pada sekitar tahun 1980, waktu itu Bu Ratna melahirkan anak pertamanya. FYI, waktu itu Bu Ratna ini sudah menikah di usianya yang ke-14 tahun. Lalu melahirkan anak pertamanya laki-laki. Nah, Bu Ratna ini bertetangga dengan pasangan suami istri yang kaya raya. Rumahnya gedongan, asetnya banyak. Kita sebut aja tetangganya Bu Ratna ini namanya Bu Yeti dan Pak Agus. Singkat cerita, anak pertama Bu Ratna lahirkan. Nah, waktu itu Bu Ratna lagi sama bayinya tengah berbaring di atas tempat tidur. Biasanya kalau di kampung-kampung kan kalau ada orang yang baru lahiran, para tetangganya pasti begadang kan. Kalau kata bahasa Sundanya mah melekan cenah. Tapi waktu itu entah kenapa Bu Ratna malah nggak bisa tidur. Sementara orang-orang yang lagi melekan malah kayak tidur pules, kayak orang lagi kesirep. Pas lagi tiduran dengan mata yang masih terjaga, tiba-tiba dari atas genteng rumahnya Bu Ratna, dia mendengar suara perempuan yang tertawa cekikikan. Dan Bu Ratna mendengar ada suara orang berbisik di telinganya. Gini katanya, maneh tong sare peuting ayeuna nyumput di kolong ranjang kanu poek. Engke jam 1 nepi ka jam 2 peuting rek aya anu datang. Translate-nya, kamu jangan tidur malam ini sembunyi di kolong ranjang di tempat yang gelap karena jam 1 sampai jam 2 malam bakal ada yang datang. Anehnya, Bu Ratna yang dengar suara misterius itu justru nurut, gak takut sama sekali. Dia gendong anaknya kemudian bersusah payah dia masuk ke kolong tempat tidur. Waktu itu posisinya Bu Ratna terjaga sepanjang malam dan dia mendengar seperti ada suara langkah kaki yang mengelilingi rumahnya. Tiba-tiba dia melihat sosok laki-laki tanpa menggunakan apa-apa dan seluruh tubuhnya hitam legam masuk tiba-tiba ke kamarnya Bu Ratna. Tapi kakinya melayang gitu, nggak napak ke lantai. Bu Ratna sempat ngelihat wujudnya dan perawakannya seperti manusia. Laki-laki, tapi seluruh tubuhnya hitam legam, nggak pakai apa-apa, dan si sosok itu nggak lihat Bu Ratna. Waktu itu Bu Ratna diem aja, nggak teriak sama sekali karena dia merasa ada yang nggak beres. Intinya malam itu dia harus sembunyi di kolong tempat tidur, jangan sampai membuat kegaduhan, udah itu aja. Esok harinya, Bu Ratna mendengar kabar kalau tetangganya yang sedang hamil tiba-tiba meninggal dunia. Kita sebut aja tetangganya Neneng ya. Nah, si Teh Neneng ini meninggal mendadak dan waktu itu usia kandungannya sudah masuk ke bulan 9. Dan anak yang ada di dalam kandungan Neneng ikut meninggal juga. Di hari berikutnya, warga sempat digemparkan dengan sosok Neneng yang meneror rumah-rumah warga. Dia selalu mengetuk pintu rumah sambil menggendong anak dan seringnya sosok Neneng ini meminta pakaian. Minta baju katanya, iya urang jeung budak urang katirisan. Maksudnya minta baju, aku sama anak aku kedinginan katanya. Apa nggak geger warga yang sempat didatengin hantunya Teh Neneng? Semenjak kejadian itu, beberapa hari kondisi kampung itu sepi. Kalau sudah menjelang malam hari, hantunya Teh Neneng jadi bahan gosip warga sana waktu itu. Sampai akhirnya di suatu malam, seorang tetangga Bu Ratna tidak sengaja memergoki Pak Agus. Tetangganya Bu Ratna keluar dari rumahnya malam-malam.
Lalu tiba-tiba Pak Agus berjongkok, langsung berubah jadi anjing warna putih. Warga yang lihat itu kaget kan. Jadi Bu Yeti dan Pak Agus adalah orang paling kaya di kampung itu. Rumahnya besar, asetnya banyak. Bu Yeti kerjanya jualan gorengan. Sementara suaminya kayak semacam tukang bersih-bersihin rumput liar gitu. Dibilang tukang gorengan yang sukses juga enggak. Soalnya di warungnya Bu Tuti gorengannya selalu kelihatan numpuk dibiarkan gitu aja di warungnya. Sementara warga udah mulai curiga dari lama. Ah, masa sih tukang gorengan kok rumahnya mentereng? Ya bukannya mau julid juga kan, masalahnya mereka tahu keseharian Pak Agus sama Bu Yeti. Pak Agus kerjanya bebersih, babat kebon, Bu Yeti jaga warung, dan usaha warungnya juga nggak rame-rame amat. Singkat cerita nih, si warga yang tadi mergokin Pak Agus laporan ke petinggi-petinggi desa kayak gitulah. Kemudian dicarilah anjing itu dan ketemu. Anjingnya lagi ada di sawah. Kemudian oleh salah satu warga, anjing itu dilempar pakai batu, kena ke kakinya. Tapi sayangnya anjing itu berhasil lolos, dan besok harinya warga melihat Pak Agus berjalan ke kebun dalam keadaan pincang. Padahal sebelumnya katanya normal-normal aja. Makin yakin kan, oh berarti bener. Anjing yang kemarin itu Pak Agus. Langsung tuh warga yang murka mengepung rumahnya Bu Yeti dan Pak Agus. Ya biasalah diinterogasi, ngeles-ngeles, tapi akhirnya berhasil tuh ngaku. Karena kan terus-terusan dikonfrontasi, dan mereka ternyata mengaku sudah menumbalkan Teh Neneng yang sekarang bergentayangan jadi sosok kuntilanak. Jadi awalnya memang mereka nggak berniat untuk menumbalkan Teh Neneng. Awalnya Bu Ratna dan anaknya yang akan ditumbalkan, tapi ternyata Bu Ratna lebih gercep dari setannya. Hingga akhirnya Teh Neneng yang jadi tumbal. Tapi bukan karena setannya asal nyomot orang buat ditumbalin ya. Gak dapet Bu Ratna jadi yang diambil Teh Neneng, bukan kayak gitu. Jadi Bu Yeti kan jualan gorengan. Nah waktu itu Teh Neneng sempat beli gorengan di warung Bu Yeti. Tapi gorengannya lebih satu. Misalkan dia beli gorengan 500 perak. Misalkan harusnya dapatnya 4 kan. Nah si Teh Neneng ini ngambil satu gorengan tanpa sepengetahuan Bu Yeti. Di hari sebelum Teh Neneng meninggal. Menurut Bu Yeti dan Pak Agus, ya mereka ngambil tumbal dengan cara yang seperti itu. Istilahnya, orang-orang yang jajan di warung Bu Yeti terus main comot aja gorengannya tanpa dibayar. Ya udah, habis itu mereka bayarnya pakai nyawa. Dan itu bukan cuma sekali dua kali. Udah banyak orang yang dijadikan tumbal oleh Bu Yeti dan Pak Agus perkara gorengan. Jadi gorengan yang dipajang di warung Bu Yeti ada yang jagain siapa? Ya itulah sosok yang akan meminta tumbal. Tapi kalau belinya normal, misalkan sesuai dengan uang yang dia bayar, jumlah gorengan yang nggak lebih satu, ya udah nggak akan diambil, biasa aja. Cuma karena warungnya Bu Yeti kan sepi, jadi malam itu mereka memutuskan untuk mengambil Bu Ratna dan anaknya, tapi gagal. Ya udah nggak jadi diambil. Ada Teh Neneng yang kebetulan ternyata dia nyomot gorengan. Ya udah sikat aja. Kemudian Pak Agus dan Bu Yeti katanya langsung diusir dari kampung itu, dan rumah mereka dirobohin paksa sama warga karena dianggap rumah mereka jadi tempat ritual pesugihan. Orang tua Teh Neneng yang tahu kalau jiwa anaknya belum bisa sempurna, kemudian meminta bantuan orang pintar untuk membantu menyempurnakan jiwanya walaupun susah ya, karena jiwanya terkekang di rumah tempat pesugihan itu katanya. Dan ketika dilakukan penerawangan nih, ternyata jiwanya Teh Neneng dijadikan pengasuh peliharaannya Pak Agus dan Bu Yeti. Jadi bukan cuma jadi kuntilanak aja, dia merangkap jadi babysitternya para setan. Dan untungnya jiwanya berhasil diambil kembali dan dibebaskan sehingga keluarga Teh Neneng bisa benar-benar mengikhlaskan Teh Neneng. Cuma aku nggak dapat info jiwa-jiwa dari para tumbal yang sebelumnya dikurung di rumah itu dibebaskan juga atau enggak. Dan bekas rumah itu kini menjadi salah satu lahan tempat camping. Aku tahu sih lokasinya tapi nggak akan aku spill nggak akan aku kasih tahu biar kalian orang Subang pada nggak parnoan kalau nggak sengaja camping di situ. Katanya sekarang tempatnya udah aman kok, tenang aja. Perkara gorengan 1 biji jadi tumbal guys. Makanya kalian jangan darmaji, ngadahar 5 ngakuna hiji. Kan serem kalau tiba-tiba jadi tumbal pesugihan gara-gara gorengan. Gak lucu banget.
Nah, itulah tadi kisah pengalaman horor 123 Hore. Dan buat kalian yang nggak sengaja nonton, mungkin punya pengalaman horor 123 Hore juga, boleh kirim melalui email di description box di bawah ini, ditulis format Word, rapi, dan sertakan juga nomor WhatsApp ya, biar nanti aku gampang konfirmasinya sebelum aku up videonya. Sekian dulu videonya, dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini dan mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi sejarah, dan biografi, silakan tulis di kolom komentar. Buat yang bersedia kirim cerita, sekali lagi, kirim lewat email yang ada di description box. See you on the next video. Dadah!